Beata itu adalah orang yang sudah dikanonisasi menjadi beata ya. Tidak hanya berdoa tapi mengunjungi orang yang sederhana, sakit, sekali dalam mendidik untuk para suster yang muda hidup berkomunitasnya itu. Mendirikan Suster Misi Abdi Roh Kudus. Halo Sobat Katedral, balik lagi sama aku, Laurencia Stefani. Hari ini aku mau bawain podcast lagi nih. Podcast kali ini segmennya tentang orang kudus. Kira-kira siapa ya yang mau kita bahas? Nah, di sini aku tentunya nggak sendirian. Sudah ada narasumber sekaligus tamu spesial yang bakal nemenin aku ngobrol-ngobrol cantik di sini. Sebelum itu, jangan lupa buat subscribe YouTube kita, buat support kita ya. Jangan lupa juga di like, share, dan komen. Nah, langsung aja nggak usah lama-lama, aku panggil tamu spesial kita. Halo Suster, Halo. Suster Rina ya namanya. Iya. Wah, salam kenal ya Suster. Salam kenal juga. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di podcast kita, menemani saya Suster. Nah, kata orang Surabaya Suster, kalau nggak kenal tuh nggak sayang Suster gitu ya. Meskipun kita sama-sama cewek Suster, kan harus tetap sayang ya Suster ya. Kalau gitu bisa dibantu memperkenalkan diri ke teman-teman Sobat Katedral Suster. Halo Sobat Katedral, nama saya Suster Agnes Rina Sulistiawinarni, panggilannya Suster Rina. Saya berasal dari Gresik dan saat ini saya berkarya di Rumah Sakit RKZ Surabaya sebagai seorang fisioterapi. Dan komunitas saya ada di komunitas RKZ Surabaya belakang rumah sakit. Terima kasih. Wah, ternyata Suster nggak jauh dari Surabaya. Memang asli Gresik ya Suster ya? Ya, saya asli Gresik. Bapak Oke. Ibu asli Madiun, terus bekerja sebagai abdi negara, terus pensiun beli rumah di Kedamaian. Oh, Kedamen. Kedamaian. Kedamen. Soalnya ada Kedamen juga kan, Suster. Iya, ya. Tapi lumayan lah kalau dari sini sekarang Surabaya panas, Suster. Jadi ya lumayan kerasa panasnya. Nah, kalau boleh tahu, Suster, kenapa Suster Rina ingin menjadi suster? Nah, sebelum kita membahas orang kudus ini, Suster, saya pingin tahu sih, pingin kenal tentang Suster lebih dalam dulu. Kenapa Suster Rina ini kepingin atau tertarik menjadi seorang biarawati gitu? Ini jawaban yang tidak mudah diucapkan dengan kata-kata ya. Ini soal hati soalnya. Oke. Oke ya. Sebelum saya masuk rumah sakit saya sebelum masuk biarawati ini kan bekerja di rumah sakit RKZ juga. Itu saya sambil menunggu lamaran, saya tinggal di Shalom. Shalom itu rumah retret yang ada di Batu. Saya tinggal di sana kurang lebih 9 bulan. Terus saya mendapat panggilan untuk bekerja di rumah sakit RKZ. Waktu itu hati saya tidak karuan. Saya sudah kerasan di Shalom, tapi dapat panggilan di rumah sakit RKZ. Dan waktu itu ibu saya menyuruh untuk mencoba di rumah sakit RKZ. Dan akhirnya saya minta izin para suster yang di Shalom untuk bekerja di rumah sakit RKZ. Dan waktu itu ada rasa nggak enak sama sekali. Nggak enak sama sekali karena apa? Di Shalom itu lingkungannya biarawan-biarawati. Di samping kanan ada Karmel, di depan ada SVD, di sebelah itu juga ada Karmelites. Dan waktu itu saya tetap bekerja di rumah sakit RKZ. Setelah sekitar kurang lebih 10 tahun saya bekerja, saya ingin mendapatkan hati yang pernah saya rasakan waktu di Shalom itu. Setelah itu saya mengajukan untuk mengundurkan diri di rumah sakit RKZ dan masuk di Suster SSPS.
Dan waktu itu saya juga ikut anggota Legio Maria yang ada di RKZ. Ternyata teman saya juga ada tertarik untuk menjadi seorang anggota biarawati, tapi kami waktu itu pisah ini ya. Dia mau mencari tempat lain, saya juga mencari tempat lain. Kita 1 minggu tidak ketemu, tapi setelah 1 minggu bertemu, menanyakan kamu masuk apa. Ternyata sama-sama masuk SSPS. Jadi ada rasa senang, gembira, dan waktu itu kami satu angkatan 3 orang, dan teman saya yang tadi Suster Gali itu sekarang ditugaskan di India, terus Suster Dewi ada di SDM Rumah Sakit RKZ. Terus saya tugas di fisioterapi RKZ Surabaya. Kalau boleh tahu Suster, sudah berapa lama ini Suster menjadi seorang suster? Awal masuk itu saya tahun 2011, terus sampai sekarang. Wah, saya ya, tetap lumayan. berjalan. Iya Suster. Nah terus hari ini kan saya mau membahas seorang beata Suster. Saya juga nggak pernah tahu ini tuh siapa Suster sebagai orang awam. Tapi dengar-dengar katanya seorang beata ini itu masih ada hubungannya dengan Ordo SSPS. Iya. Nah, kalau boleh tahu beata ini apa ya Suster atau siapa gitu? Oke, beata itu adalah orang yang sudah dikanonisasi menjadi beata ya. Beata Josefa Hendrina Steinman. Kami mengenalnya Ibu Josefa. Sedangkan nama aslinya adalah Hendrina Steinman. Dari kecil ya, ibu ini itu ada warisan dari seorang ibunya untuk melayani orang miskin, terus memberikan materi maupun spiritual untuk mendampingi mereka. Terus bapaknya itu juga pekerja yang tekun dan ulet di tenun sutra. Dan Hendrina Steinman ini waktu kecil, itu nama kecilnya ya, ini di keluarga yang sederhana, diasuh oleh keluarga yang punya spiritual yang sangat tinggi. Diasuh bapak ibunya tidak hanya berdoa tapi mengunjungi orang yang sederhana, sakit, walaupun dia sendiri punya keluarga yang banyak ya, 7 bersaudara, dia anak sulung, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melayani sesama yang kekurangan. Dan ini waktu usia 19 tahun, ibunya itu meninggal, dan dia minta sama Hendrina Steinman ini untuk menjaga adik-adiknya. Setelah usia 26 tahun, adik-adiknya sudah besar. Setelah usianya 26 tahun, Josefa Hendrina Steinman ini ke style Belanda untuk bertemu Bapak Arnoldus Jansen dengan misi untuk bergabung menjadi suster kongregasi misi Abdi Roh Kudus, tapi saat itu masih belum didirikan. Bapak Arnoldus ini adalah pendiri SWD yang misinya adalah misionaris. Dan ini ibu ini menunggu sampai lama, kurang lebih 8 tahun atau 9 tahun. Ibu ini satu angkatan 3 orang. Ibu Helena sama Ibu Ana. Suster Helena sama Suster Ana. Dan waktu itu setelah masuk menjadi aspiran, setelah itu masuk lagi, jadi akhirnya pemimpin komunitas, dan akhirnya tidak lama, kurang lebih 3 tahun dia menjadi pemimpin. Kurang lebih anggotanya itu yang masuk 317. Terus beberapa tahun kemudian anggotanya berlipat ganda yang masuk. Dan walaupun dia sendiri ingin menjadi seorang suster misionaris yang pergi ke luar negeri, tapi dia tidak pergi kemana-mana. Dia mengurusi para suster,
hidup berkomunitas, mendidik spiritual, menyapa para suster dengan kerendahan hati, kesabaran. Dan dia juga memberikan teladan ketekunan, kesederhanaan dalam hidup komunitas. Dia tidak mengagungkan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya itu sudah. Dia bagus sekali dalam mendidik untuk para suster yang muda, hidup berkomunitasnya itu yang paling. Dalam buku-bukunya itu banyak sekali surat kepada suster A, suster B, itu dibukukan ya sekarang. Jadi suratnya itu dibuat buku. Iya, dibuat buku. Dan bukunya itu kalau saya baca ya merinding juga ya. Ada yang refleksinya, ada yang buku kepada Santo Arnoldus Jansen. Nah, Santo Arnoldus Jansen yang kemarin itu diceritakan sama Suster Lori itu ya. Ini pendiri SWD akhirnya bersama Ibu Suster Yosefa ini akhirnya mendirikan Suster Misi Abdi Roh Kudus. Begitu. Jadi Suster Misi Abdi Roh Kudus itu sekarang ada di 5 benua, di 48 negara, termasuk di Indonesia. Dan tahun ini SSPS yang ada di Provinsi Jawa itu usianya sudah 100 tahun. Dan kami merayakan kemarin. Gitu. Berarti sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun. Kalau di Indonesia sendiri di mana aja, Suster? Di Indonesia karyanya di Rumah Sakit RKZ, di Budi Rahayu Blitar, ada di TK Santa Maria Blitar juga, di Surabaya ada di SMK Mater Amabili Santa Agnes, itu milik SSPS. Terus mana lagi? Di Papua, Pangkal Pinang, di Lombok. Nah, untuk memperingati harinya Suster Josefa sendiri ini, kapan Suster untuk ini? Kami peringati 20 Mei, itu tanggal kematiannya. 20 Mei. Beliau sakit ini kurang lebih sekitar 1 tahun ya, kondisinya semakin menurun, terus tidak bisa berjalan dengan baik, kakinya diseret. Karena waktu itu bekerjanya di rumah bawah tanah, dia membantu Bapak Arnoldus untuk menyiapkan ruangan yang dipakai untuk awam yang akan menyewa ruangan untuk retret, terus membantu para Romo SWD, Bruder SWD ini menisik kaos kakinya, terus bekerja untuk memasak untuk para gitu. Jadi kayak intinya Suster Josefa ini kayak serabutan ya, Suster ya? Serabutan kerjanya. Dalam masa penantian itu ya, itu kerjanya serabutan, itu yang membuat paru-parunya itu kurang baik karena bekerja mungkin di bawah tanah itu tadi ya, jadi sirkulasinya udaranya lembab. Iya. Di sana kan hawanya juga dingin, apalagi di bawah tanah. Semakin lembab, benar. Nah, kalau untuk Suster Rina sendiri nih, apa sih poin-poin atau contoh apa yang sudah Suster terapkan atau sudah Suster ambil dari Suster Josefa ini yang maksudnya Suster lakukan di kehidupan sehari-hari, ya termasuk mungkin dari ini ya kongregasinya Suster, mungkin pelayanan itu ya. Selain itu apa aja Suster? Ini hidup doa. Hidup doa itu kita tidak mesti hadir duduk berdoa, enggak. Tapi kita menghayati apa yang kita dengarkan, apa yang kita doakan, walaupun itu sedikit atau singkat, kita juga harus meresapkan dalam hidup doa. Hidup doa bisa dalam ekaristi, meditasi, Lectio Divina, sharing kitab suci. Itu dengan seperti itu kita mendengarkan suara Tuhan dan menguatkan kita untuk pelayanan kita di tempat kerja kita. Itu yang hidup doanya ya. Terus kasih kepada orang miskin. Nah, ini kasih kepada orang miskin, ini salah satunya ada Bapak
kalau setiap misa datang dalam kondisinya tidak bisa jalan, itu mesti saya standby untuk membantu Oh untuk iya. duduk di mana ditempatkan gitu. Nah, berarti suster ini tinggalnya di RKZ, di Ya, belakang belakang RKZ itu. RKZ itu ada dua komunitas, yang satu komunitas RKZ, yang satu komunitas provinsialat. Komunitas provinsialat banyak dihuni oleh para suster lansia yang sudah pensiun bekerja. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu, suster ikut yang di Komunitas RKZ. RKZ. Iya. Oh. Iya. Berarti Kalau suster, ada waktu boleh kapan-kapan main. oh iya boleh suster. Ya, cuman main aja ya suster Ya, ya. boleh. Iya. Soalnya kemarin ditawarin daftar juga gitu loh. Jadi kan agak takut. Main. Iya, main aja suster. Cuman mau tahu aja gitu. Iya. Boleh suster. Nah, kalau dari yang sepenerima saya ya suster ya, sebagai orang awam, ternyata Suster Josefa ini dia orangnya kayaknya rendah hati ya. Buktinya dari semua pekerjaan dia lakukan gitu loh. Meskipun dengan kondisi apa ya, tubuhnya yang nggak sehat karena ya mungkin karena itu tadi ya lingkungan hawa tempat kerjanya nggak enak, tapi dia tetap melakukannya sampai meninggal gitu ya suster. Iya. Nah, itu ya, orangnya sangat rendah hati, selalu tersenyum, dan ini apa itu, tidak mengutamakan dirinya ya. Dia selalu sebelum meninggal itu yang ditanyakan, nanti penerus saya siapa, tolong siapkan. Ini apa itu, para dewan-dewannya kumpul semua terus ditanyai, tolong siapkan untuk penerus-penerus saya. Itu terus doanya itu memang pendek-pendek, tapi selain berdoa, doanya tidak diungkapkan kadang ya. Dia selalu memanggil ya Allah Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus. Itulah yang mendayai hidupnya dia. Sampai nafas terakhir pun yang diucapkan ya Allah Roh Kudus. Wow, berarti sampai sejauh itu ya memikirkan apa namanya penerusnya ya suster ya. Iya. Luar biasa sih Suster Josefa ini. Agak merinding gimana gitu. Soalnya gimana ya suster ya, sebagai anak-anak muda itu zaman sekarang loh suster, kerja itu kadang baper dikit ya kan. Ini agak bahasa gaul ya suster ya. Kerja apa dikit gitu, namanya tempat kerja pasti ada gesekan ya suster ya. Ntar apa sakit hati baper dikit. Nah gimana coba kalau kayak Suster Josefa ini, baper dikit resign, baper dikit resign gitu. Luar biasa sih Suster Josefa ini, bener-bener panutan sekali. Nggak gampang sih untuk jadi orang yang rendah hati terus nggak pernah melupakan doa. Jujur suster, memang saya ini juga kalau doa masih agak kayak Senin Kemis gitu loh suster. Jujur loh ini. Ya harus apa ya, sedikit-sedikit ya kan, karena saya nge-host ini orang-orang kudus, akhirnya saya sedikit belajar juga tentang orang-orang kudus, dan ya mereka memang layak diberi apa ya, gelar atau panggilan sebagai orang kudus ya, karena memang contohnya itu kayak dia bisa meninggalkan duniawi lah ya suster ya. Karena memang nggak gampang, bener, sangat nggak gampang untuk kita bisa fokus berdoa meskipun kita sudah kayak, kan tadi suster bilang nih, doa itu nggak selalu harus duduk diam gitu kan ya suster ya. Nah untuk kita yang harus duduk dulu diam itu kadang udah mulai tapi otaknya ada di mana-mana suster. Nah kalau untuk Suster Josefa ini kan katanya cuman dengan mengucap apa tadi ya Allah Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus. Tapi dia imannya besar banget kan suster. Nah kalau kita mah cuman ya Allah Roh Kudus, ya kayak kurang gitu loh suster. Tapi dari sharing yang tadi suster sampaikan itu jujur ya bisa menambah ilmu keimananku lah suster. Dan juga buat teman-teman yang nonton podcast juga nih,
Udah, karena gini suster, ada yang memberi apa ya, omongan atau kata-kata bahwa Katolik itu minim sekali imannya. Dan itu real, maksudnya orang yang ngomong itu temanku sih suster, kayak ya karena dia beda ya suster. Dia bilang, alah ikut aku aja loh ke gerejaku gitu. Katolik itu males baca Alkitab, baca Alkitab paling cuman kalau di gereja gitu kan. Tapi jujur di situ saya kesentil suster, maksudnya kesentil kayak sebenarnya bukan Katolik yang salah, tapi pribadi kita yang tidak apa ya, punya dasar atau akar iman yang kuat gitu loh. Tapi setelah mendapat banyak contoh-contoh orang kudus, ya prosesnya mereka pun aja juga nggak segampang kita membentuk dasar iman gitu loh. Nah, cuman karena mereka dasar imannya udah kuat, kerendahan hatinya juga kuat, ya makanya itu dia jadi orang kudus. Kalau saya kan enggak. Saya mah roh kuda ini, suster. Nah, suster punya pesan atau apa yang mau disampaikan gitu buat para penonton Sobat Katedral yang nonton podcast kita. Mungkin dari Suster Yosefa memberikan semangat lah untuk kita untuk menerapkan apa yang sudah dilakukan Suster Yosefa, supaya terutama kita anak-anak muda itu enggak apa ya, enggak dikit-dikit kayak enggak semangat gitu loh suster. Kan kalau dari Suster Yosefa ini tipe orang yang perempuan tangguh, semangat, apa aja dikerjain gitu loh, kayak Wonder Woman kan suster. Nah mungkin suster ada pesan yang mau disampaikan, silakan suster. Halo anak muda, dengarkan isi hatimu, Tuhan ada di situ. Jangan takut untuk melangkah, tetap semangat. Tuhan berkati ya. Wah, terima kasih suster. Ya ampun, aku terharu sekali. Itu kata-kata hari ini loh teman-teman. Jangan lupa ya, nanti kalau ketemu suster Rina di RKZ, mungkin lagi pegang pasien, jangan lupa disapa, halo suster gitu. Karena sudah kenalan lewat podcast ini. Nah, terus kalau kalian tertarik untuk masuk ke SSPS juga mungkin bisa tanya-tanya ke suster. Mau main-main dulu juga bisa ya suster ya? Oke, bisa menginap di rumah. Oh bisa suster? Bisa. Oh baru tahu Tapi loh. boleh 3 orang saja dulu. Bisa Sabtu Minggu gitu bisa. Nanti saya bilang dulu ya. Oh berarti itu kayak check in Sabtu, check out Minggu. Ya, gitu, banyak suster. libur hari Minggu, jadi kita bisa menemani. Oh gitu. Nah kalau untuk nginep sendiri itu apakah kita punya kegiatan atau maksudnya gini, ada kalau retret kan kita ada program nih suster, ada kegiatannya pagi gini. Nah kalau kita istilahnya kan kita kayak bertamu nih ke situ, itu apakah suster kita mengikuti kegiatan suster? Ya bisa mengikuti kegiatan suster, nanti bisa tanya-tanya di situ. Gitu. Wow, bisa. Nanti kalau saya ceritakan di sini tidak menarik, makanya datanglah. Wow. Oke, baik suster. Oke. Jujur aku penasaran, tapi aku takut. Takut sekali, aku tidak siap. Kalau boleh tahu, spill dikit aja suster. Bangun paginya itu jam berapa suster ya? Bangun pagi, ini saya kan juga ada tugas studi juga ya. Oh, suster ini berarti sambil sekolah? Sambil sekolah. Jadi kalau saya setelah makan malam itu cepet tidur, tapi nanti jam 1, jam 2 itu bangun kerja tugas. Wow. Begitu. Wow. Tapi kadang juga ya bangunnya jam 4:30 atau jam 4 itu normal. Tapi kalau ada tugas seperti itu. Berarti pada umumnya suster-suster itu jam 4:30 gitu ya suster ya? Jam 4:30 pada umumnya. Itu seperti biasa ya suster, kayak tugas yang masak kayak gitu gantian kan suster? Kalau masak, ya ada tugas masak telur. Oh. Itu ada, setiap hari kami ada tugas masak telur, tapi dijatah 1 minggu. Oh gitu. Oke. Ada yang kira-kira menu enak itu di hari apa ya suster ya? Soalnya saya anti sayur suster. Loh kok bisa? Nggak suka suster, nggak tahu, makanya badan saya bergizi. Nah itu nanti kita cocokkan jadwal ya suster ya, yang nggak ada sayurnya. Setiap hari kami makan sayur.
Tuhan Yesus, ya itulah menerapkan dari Suster Josepa yang rendah hati, yang ya makan seadanya berarti ya Suster ya? Iya, makan seadanya, yang disediakan itu yang kami makan. Oke, mungkin kalau saya itu tadi 3 hari ya Suster, mungkin kalau seminggu saya di sana bisa turun berat badan. Soalnya saya kalau di rumah kalau nggak cocok ya udah beli gitu kan. Nah kalau di Suster mana bisa kan ya Suster ya? Keluar kan ada batasan ya Suster ya? Bisa masak sendiri misalkan kalau nggak cocok. Oh boleh. Ada telur di situ. Tapi telur Suster, entah bono di mana-mana. Ada sayur di kulkas, bisa pilih sendiri. Ya, saya mau pilih Indomie. Banyak itu. Oke Suster, terima kasih ya Suster buat waktunya sudah mau sharing, menemani saya hari ini untuk podcast seputar orang kudus, seputar Suster Josepa. Ya, semoga kita semua umat-umat Katolik, tapi mungkin nggak hanya umat Katolik ya, kalau nonton mungkin kalian bisa mengambil dari intinya, yaitu orang yang penuh kerendahan hati, penuh semangat, pekerja keras. Itu aku rasa nggak hanya untuk orang Katolik ya, tapi untuk kita semua, kita bisa menerapkan apa itu hal-hal atau aura-aura positif itu bisa kita terapkan untuk ya kebaikan kita sendiri gitu loh. Karena menurut aku manusia itu semakin bertambah hari kan semakin berkurang jatah kita di dunia. Itu tandanya kesempatan kita untuk memperbaiki diri juga semakin berkurang. Jadi nggak ada salahnya kalau kita menerapkan hal-hal yang baik ke kehidupan kita. Kalau gitu, terima kasih buat teman-teman Sobat Katedral yang sudah nonton podcast kita. Jangan lupa ya, aku ingetin lagi untuk subscribe YouTube kita buat support kita, supaya kita semangat kasih podcast-podcast yang berbobot buat kalian. Jangan lupa juga di like, komen, dan share. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.